Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kebahagiaan dan kegembiraan kita bersama Ramadan sebentar lagi akan berakhir, diganti oleh kebahagiaan baru, yaitu menyambut Idul Fitri. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan, kebahagiaan dan kegembiraan ini tentulah tidak lepas karena kita menjadi orang yang beriman, menjadi seorang muslim yang bisa melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini semua tidak akan terjadi jika para pendahulu kita, jika Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang setelah beliau tidak menjalankan suatu aktivitas yang dinamakan dengan dakwah. Dengan dakwah inilah kita saat ini bisa merasakan nikmatnya iman, kita bisa merasakan nikmatnya Islam, kita bisa merasakan mentaati apa-apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendahulu kita tersebut, para sahabat dan orang-orang setelahnya begitu memahami tentang kewajiban dakwah ini. Mereka mengimplementasikan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Barang siapa dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Hal inilah yang kemudian menjadikan para sahabat dan orang-orang setelahnya itu begitu giat, begitu bersemangat dalam melakukan aktivitas dakwah ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Ud'u ila sabili rabbika." Kalian serulah oleh kalian kepada jalan Rabbmu. Ini pun dipahami oleh mereka untuk melakukan aktivitas dakwah, untuk menyeru, untuk mengajak kepada jalan Rabb, yaitu kepada jalan Islam. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh mereka itu merupakan satu manifestasi dari pemahaman bahwasanya dakwah adalah sebuah kewajiban yang dibebankan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim tanpa terkecuali. Tidak ada beda apakah dia seorang yang alim ataukah baru hanya mengetahui 1-2 ayat saja. Semua terkena kewajiban ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan dalam sabda beliau, "Balighu anni walau ayah." Kalian sampaikanlah dariku. Ya, kalian sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Artinya, hanya dengan 1 ayat saja pun kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Nah, pemahaman atas kewajiban inilah yang membuat para sahabat dan orang-orang terdahulu ini begitu bersemangat di dalam dakwah. Dan tidak terkecuali yang wajib untuk berdakwah itu juga adalah para pengusaha. Pengusaha tidak luput, tidak terlepas dari kewajiban ini juga. Karena seruan ini bersifat umum. Seruan ini seruan tentang kewajiban dakwah
ini bersifat umum bagi siapa saja. Tidak ada pembedaan antara berbagai kalangan. Jadi para pengusaha juga memiliki satu kewajiban, yaitu untuk berdakwah ini. Sangat besar sebenarnya lahan dakwah yang bisa dilakukan oleh para pengusaha. Para pengusaha tentu memiliki karyawan-karyawan, tentu memiliki relasi-relasi yang bisa dia sampaikan Islam kepada mereka, yang bisa dia sampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. 1-2 ayat, kemudian akan semakin meluas kembali. Nah, ini bisa dilakukan. Ini merupakan satu lahan yang sangat besar sekali. Ya. Contohlah misalnya seorang sahabat yang juga pengusaha sukses di zamannya. Para sahabat itu adalah sebagiannya adalah pengusaha-pengusaha yang sukses. Terkenal misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Abdurrahman bin Auf misalnya, yang sangat kita kenal sebagai pengusaha sukses di masa Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya menyibukkan diri dalam urusan bisnisnya semata, tetapi beliau juga terjun langsung ke dalam kancah dakwah, bahkan ke dalam jihad yang dilakukan. Beliau tidak pernah tertinggal dalam aktivitas dakwah dan jihad ini. Dengan bisnisnya yang besar, beliau justru berpartisipasi, justru berkontribusi besar pula terhadap dakwah ini. Nah, inilah yang harus dicontoh oleh para pengusaha-pengusaha muslim semua, yaitu bahwa bisnis tidak menyibukkan dia di dalam dakwah. Harta dan kekayaannya yang banyak tidak membuat dia kemudian tidak bisa melakukan aktivitas dakwah. Para pemirsa penikmat kurma yang berbahagia, demikian pula dakwah ini menyediakan satu pahala yang besar sekali, ya. Satu pahala yang tidak akan putus-putusnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sama semisal orang yang melakukannya itu. Jadi jika ada seorang pengusaha mengajak karyawannya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karyawannya tadi mau mengikuti apa yang diajakkan oleh sang pengusaha tersebut, kemudian karyawannya tadi melakukan amal yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh sang pengusaha tadi kepadanya, maka si karyawannya mendapatkan pahala dan si pengusahanya pun yang memberikan petunjuk tadi, yang memberikan arahan, yang menyampaikan ajakan tadi, itu pun juga dia mendapatkan pahala yang semisal dari karyawannya yang melaksanakan itu. Jadi tidak ada yang dikurangi. Si karyawan mendapatkan pahala dan si pengusaha yang mengajaknya pun juga mendapatkan pahala yang sama. Ya. Nah, hanya saja tentu di kemudian hari semakin beriring waktu, dakwah itu tentu akan semakin mendalam, ya, semakin mendetil yang disampaikan. Nah, dari sinilah maka kemudian kewajiban berdakwah yang tadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun ini berpadu dengan kewajiban menuntut ilmu yang harus dilakukan pula. Karena apa? Karena semakin banyak yang kita dakwahkan, semakin lama kita melakukan aktivitas dakwah, maka apa yang didakwakan itu tentu akan semakin mendalam dan mendetil, terperinci pada hal-hal yang bahkan mungkin kecil-kecil. Nah, pada saat itulah tentu diperlukan ilmu yang semakin meningkat, ilmu yang semakin baik. Dan ilmu yang semakin meningkat dan semakin membaik itu tentu tidak bisa tidak, kecuali hanya bisa didapatkan melalui aktivitas menuntut ilmu. Nah, maka dari itu kewajiban berdakwah
haruslah berpadu dengan kewajiban menuntut ilmu, sehingga apa yang disampaikan dalam dakwah ini pun ini juga bisa berdasarkan ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipahami itu. Nah, karena itu para pengusaha muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya para pengusaha juga terlibat di dalam aktivitas dakwah, karena ini merupakan suatu kewajiban juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.